Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsa Tairas sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Elroy Malalayang, wilayah Manado Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10 dalam tema muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami ada di hadapan-Mu. Bersyukur oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Sungguh nyata dan sangat sempurna melalui pemeliharaan-Mu. Kami boleh lagi menikmati kebenaran firman-Mu saat ini. Kami akan belajar firman Tuhan. Maka kiranya Roh-Mu yang akan menerangkan itu semua bagi kami. Bahkan Tuhan menaruh perkataan-perkataan-Mu di mulut hamba-Mu, supaya hamba-Mu dapat memperkatakan itu kepada banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu Bapa, kuasailah kami dengan Roh-Mu, dan isilah bejana hati kami yang kosong dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membaca kitab Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10 dalam perikop berkat dan hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, trending topik yang sementara beredar di kalangan masyarakat, terutama lagi bagi orang beriman, orang Kristen, adalah tentang Kristen progresif. Banyak orang bertanya-tanya, apa itu Kristen progresif? Apakah ajaran yang disampaikan oleh Kristen progresif ini benar atau salah? Nah saudara, saya juga belum pernah berjumpa dengan kelompok Kristen progresif ini. Saya hanya membaca melalui media sosial dan mendengar kesaksian-kesaksian dari beberapa orang yang sedikit paham tentang Kristen progresif ini. Sehingga saya mau katakan bahwa kita memang harus pinter-pinter untuk dapat belajar bahkan menilai keadaan zaman sekarang ini. Sehingga kita tidak terperangkap atau terpengaruh dengan apa yang diajarkan oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai orang Kristen. Nah karena itu saudara, sedikit saya mau sampaikan apa itu Kristen progresif. Nah progresif itu dari bahasa Inggris, progress artinya maju.
Sehingga progresif itu berarti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ke arah kemajuan. Bahkan secara umum dikatakan bahwa progresif itu adalah bertingkat atau berhaluan ke arah kebaikan. Juga dikatakan bahwa keinginan untuk maju. Singkatnya bahwa progresif ini adalah untuk kemajuan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Kristen progresif ini adalah Kristen yang mengarah pada kemajuan. Nah saudara, apa inti ajaran dari Kristen progresif? Nah kalau saya melihat, dikatakan bahwa Kristen progresif ini mereka tidak mengakui bahwa keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Sehingga mereka lebih mengutamakan tentang perbuatan baik. Bahwa orang yang akan menikmati sorga adalah orang yang berbuat baik, yang melakukan hal-hal yang benar. Orang diselamatkan karena melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan etika yang berlaku. Jadi mereka mengesampingkan tentang keselamatan yang adalah anugerah Tuhan. Karena itu saya dapat katakan bahwa mereka tidak mempercayai akan Yesus Kristus yang mati, tapi yang bangkit mengalahkan kuasa dosa dan maut, bahkan yang memberikan keselamatan, pengampunan dan hidup kekal bagi kita. Kemudian lagi saudara, saya memahami bahwa Kristen progresif ini mereka tidak percaya kepada Alkitab, bahwa Alkitab itu bisa keliru. Sementara itu saudara, kita yakin bahwa Alkitab itu adalah buku suci bagi orang Kristen yang berisi kebenaran. Dan semua telah dinubuatkan dalam Alkitab. Apa yang sudah, sedang, sementara, yang akan terjadi itu dalam Alkitab. Sehingga kita mengakui Alkitab sebagai sumber kebenaran. Sementara Kristen progresif tidak demikian. Dan sekali lagi mereka tidak mengutamakan keselamatan adalah anugerah Tuhan, tapi menekankan pada perbuatan-perbuatan yang baik. Nah karena itu saudara, saya mau katakan bahwa kita jangan mempercayai, langsung percaya dengan ajaran-ajaran yang berkembang saat ini sehingga iman kita goyah. Sebab bukankah Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa di zaman akhir akan datang nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran yang tidak sehat, ajaran-ajaran yang menyesatkan. Karena itu saudara, apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, itu tidak akan menggoyahkan iman kita. Kita yakin, percaya bahwa Tuhan yang kita imani adalah Allah, Allah Sang Pencipta, Allah yang datang berinkarnasi di dalam Yesus Kristus, yang mati tapi yang bangkit. Dan Allah dengan kuasa Roh Kudus yang terus ada bersama dengan kita. Dalam ketritunggalannya kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Karena itu sekali lagi jangan terprovokasi, jangan terpengaruh sehingga kita terjebak pada ajaran yang tidak sehat. Nah saudara-saudara, itu yang saya sampaikan tentang Kristen progresif. Silakan Bapak Ibu lebih menggali lagi pemahaman melalui media sosial ataupun lewat orang-orang yang sudah barangkali bertemu dengan kelompok ini atau siapa saja, silakan berdiskusi. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perenungan kita saat ini dalam kitab Amsal. Nah kitab Amsal ini identik dengan Raja Salomo. Karena yang paling banyak menulis kitab Amsal adalah Raja Salomo. Sehingga kitab Amsal juga dikatakan adalah kitab Amsal Salomo. Nah ketika Raja Salomo menulis kitab Amsal ini, dia berada di usia parubaya. Ketika dia sudah menikmati masa muda, tapi ketika juga dia belum menikmati usia senja. Dan apa yang ditulis oleh Raja Salomo itu adalah pengalaman-pengalaman imannya. Sehingga ada banyak tulisan dalam kitab Amsal ini yang berisi tentang nasihat, tentang pengajaran, tentang pepatah, dan berbagai hal-hal praktis yang mau mengajarkan setiap orang beriman untuk percaya dan mengakui Tuhan Allah. Karena itu Amsal pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-7 dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan.
tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bahwa intinya kalau orang takut akan Tuhan adalah orang yang senantiasa mengakui kedaulatan Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan, dan orang yang akan senantiasa hidup menurut ketetapan, perintah, dan kehendak Tuhan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di kitab Amsal pasalnya yang ketiga ini, Salomo sebagai seorang yang berhikmat, karena Salomo ketika dia menjadi raja, yang ia minta bukan kekayaan, bukan kemenangan nyawa lawan atau bukan harta benda, tapi yang diminta oleh Salomo adalah hikmat dari Tuhan, hati yang faham menimbang perkara, karena dia akan menjadi raja bagi bangsa Israel, menggantikan ayahnya Daud. Nah, karena itu saudara, sebagai orang yang penuh dengan hikmat, Salomo dengan berbagai pengalaman iman yang telah dia rasakan, dia lewati, dia menulis itu semua melalui kitab Amsal. Dan Salomo sebagai orang tua, dia mau mewariskan nilai kebaikan, kehidupan yang benar kepada anak-anak. Karena itu dikatakan, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Jangan lupakan ajaran orang tua. Dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Nah saudara, bacaan kita pasal 3 ayat 1 sampai 10 saya bagi dalam 3 bagian. Pertama adalah nasihat orang tua kepada anak-anak. Nah, Salomo memberikan nasihat, memberikan wejangan, memberikan petua. Bahkan Salomo katakan bahwa orang yang mendengarkan nasihat anak-anak pasti akan mendapatkan panjang umur, lanjut usia, serta sejahtera. Akan diberikan Tuhan. Sama dengan hukum Taurat kan? Hukum yang kelima dalam kitab Keluaran, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Jadi anak-anak yang menghormati orang tua, yang menghargai orang tua, yang mengasihi orang tua adalah anak-anak yang diberkati. Umur panjang akan menjadi bagian dari orang-orang yang menghormati orang tua. Nah itu saudara. Jadi Salomo sebagai orang tua yang punya pengalaman, dia memberikan nasihat supaya anak-anak tetap hormat kepada orang tua. Sejahtera, damai, berkat itu akan dinikmati bahkan umur panjang. Sebab disadari bahwa orang tua itu adalah guru yang pertama, yang utama, adalah katekit bagi anak-anak. Sehingga dikatakan bahwa keluarga itu adalah sekolah yang pertama bagi anak-anak. Sebelum anak-anak mendapatkan pendidikan secara formal, apalagi sekarang kan dimulai dengan pendidikan anak usia dini. Kalau dulu taman kanak-kanak. Nah, saudara, sebelum anak-anak mendapatkan pendidikan secara formal, maka orang tua memberikan pendidikan kepada anak-anak. Sekali lagi menjadi guru, jadi katekit yang pertama dan utama. Sehingga orang tua harus meletakkan fondasi, dasar yang kuat bagi anak-anak. Ibarat rumah saudara, kalau rumah fondasinya kuat, maka angin, badai, atau apapun yang datang, pasti rumah itu tidak akan roboh karena didirikan di atas fondasi atau dasar yang kuat. Maka itulah juga saudara, anak-anak, ketika mereka punya fondasi yang kuat, apalagi fondasi spiritual, maka anak-anak mereka menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan, anak-anak yang takut akan Tuhan. Karena itu orang tua, ajarkanlah hal-hal yang baik, nasihatilah anak-anak, arahkanlah anak-anak. Tetapi jangan lupa doakan anak-anak, karena doa adalah kekuatan bagi setiap orang beriman. Bahkan secara khusus lagi, doa adalah kekuatan bagi setiap orang tua ketika mendidik anak-anak. Sebab disadari bahwa tidak selamanya anak-anak ada sama-sama dengan orang tua. Ketika mereka sudah punya dunia mereka masing-masing, maka mereka akan mencari identitas mereka. Ketika mereka ada di usia remaja, usia pemuda, apalagi sudah menikah, pasti mereka akan berpisah dengan orang tua. Tetapi doa orang tua itu akan menyertai anak-anak. Nah, karena itu saudara, anak-anak harus dengarkan didikan orang tua. Sebab tidak ada orang tua yang tidak ingin anaknya berhasil. Orang tua selalu mengharapkan keberhasilan anak-anak.
Orang tua selalu mendoakan, berupaya, berjuang, bekerja keras supaya anak-anak berhasil, sukses. Karena kalau anak senang, anak berhasil, orang tua pasti senang. Toh? Orang tua bangga, bahkan orang lain juga bangga. Sebagai hamba Tuhan, saya selalu bangga ketika menyaksikan anak-anak di jemaat itu mereka sukses dan berhasil. Apalagi dengar-dengaran. Sebab anak biar pinter secara intelektual, tetapi dia tidak menghormati orang tua, tidak mengasihi Tuhan, apa arti semuanya itu? Tapi ketika anak walaupun pas-pasan intelektualnya, kepinterannya, tetapi dia mengasihi Tuhan, hormat pada orang tua, itu adalah hal yang sangat membanggakan, hal yang sangat luar biasa. Nah, karena itu saudara, orang tua harus wariskan nilai kehidupan yang baik. Orang tua harus didik anak-anak sesuai dengan tuntutan Tuhan, kehendak Tuhan, bukan kehendak zaman. Sebab disadari saudara, kalau soal teknologi, anak-anak lebih hebat. Anak-anak lebih pintar dari orang tua, toh, soal IT. Tetapi soal pengalaman hidup masih orang tua yang lebih hebat dari anak-anak. Karena apa saudara? Orang tua pernah jadi anak-anak, sementara anak-anak belum pernah jadi orang tua. Jadi dari pengalaman-pengalaman hidup orang tua, maka orang tua itu mewariskan kepada anak cucu turun-temurun, mengajarkan hal yang baik karena sudah pernah mengalami hal yang demikian. Karena itu saudara, kalau ada anak-anak muda saat ini yang nonton video ini, badengar pak orang tua, taati orang tua, hormati orang tua, kasihi orang tua, supaya kalian diberkati, umur panjang dan sukses akan menanti kalian. Dan orang tua saudara, mari kita didik anak-anak dengan cinta kasih, dengan perhatian, supaya anak-anaknya tidak cari perhatian di luar rumah, tapi mereka mendapatkan kasih sayang, perhatian itu di dalam rumah. Orang tua harus punya waktu terhadap anak-anak. Bahkan saat ini kalau kita lihat di media sosial, banyak orang yang status family time, toh, waktu dengan keluarga, waktu yang berkualitas itu dengan keluarga, karena keluarga adalah harta terindah, toh. Orang tua, suami, istri, anak-anak, kita semua adalah satu keluarga, punya support system satu dengan yang lain. Sehingga kalau anak kita berhasil, sukses, orang tua pasti senang, pasti bangga. Karena itu doakanlah anak-anak, ajarlah mereka dengan hal-hal yang baik. Bukan cuma kita beri makan 4 sehat 5 sempurna jasmani, tapi kita beri makan makanan rohani. Firman Tuhan itu yang paling penting, supaya anak-anak punya dasar, punya fondasi yang kuat spiritual mereka, agar supaya ketika mereka terbang tinggi bagaikan raja wali, sesuai dengan passion mereka saudara, ketika mereka sudah bisa bekerja, keluar dari rumah, bahkan keluar negeri saudara, kita yakin bahwa mereka punya integritas dan mereka tidak akan mempermalukan orang tua, terutama tidak akan mempermalukan Kristus, karena kita sudah meletakkan dasar yang kuat, terutama hidup takut akan Tuhan terhadap anak-anak kita. Nah, kalau orang tua, kalau anak-anak hidup takut akan Tuhan, kalau selalu memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan, kalau kehidupan itu betul-betul memberi teladan yang baik bagi lingkungan atau bagi siapa saja, maka poin yang kedua saudara, seperti ditulis dalam ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri baik, bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nah saudara, kalau sudah terbiasa dalam keluarga, anak diajar, dinasehati, hal-hal yang baik, maka ketika keluar, bahkan dalam interaksi sosial, pasti akan mengakui Tuhan. Tidak merasa bijak, tidak merasa sombong, tetapi dengan penuh kerendahan hati akan mampu bergaul dengan orang lain. Dan terutama mengakui Tuhan. Sebab apa artinya saudara, sekali lagi, anak dia pintar secara intelek, tetapi dia tidak hormat kepada orang tua. Dia tidak menghormati Tuhan. Bisa saja
anak jadi ateis, saudara. Tidak percaya Tuhan karena kepintaran yang dimiliki. Tapi kalau kita yakin sebagai orang tua kita punya kedekatan terhadap anak-anak. Karena orang tua jadilah sahabat yang baik buat anak-anak. Tempat anak-anak kita curhat, mencurahkan isi hati. Ketika mereka senang, ketika mereka punya pergumulan, maka jadilah sahabat yang baik bagi anak-anak. Sehingga saudara, anak-anak kita, mereka tidak menjadi angku. Tidak lupa diri saudara. Tidak arogan dalam kehidupan. Tetapi bisa bersosialisasi dan bisa dibanggakan oleh orang tua tentunya. Nah, karena itu juga saya mau katakan kepada anak-anak, bahkan bukan cuma anak-anak tapi orang tua, kita membiasakan diri. Hal-hal yang praktis yang harus kita lakukan. Kadang orang menganggap itu sepele. Hal yang sederhana, tapi itu juga harus kita tanamkan. Yaitu pertama, kita selalu berucap terima kasih kepada orang lain. Ketika orang lain memberikan kesempatan atau memberikan sesuatu, maka ucapkanlah terima kasih. Kemudian saudara, kalau kita bersalah, dengan terbuka kita minta maaf atas kesalahan kita. Yang ketiga saudara, minta permisi kepada orang lain kalau kita melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu. Nah, hal-hal ini sederhana, tapi orang tua harus tahu dan orang tua harus ajarkan itu. Agar supaya anak tahu tentang etika dalam pergaulan, bersosialisasi, berinteraksi dengan orang lain, saudara. Tidak menjadi egois, tidak menjadi arogan. Dan itu semua adalah bagian takut akan Tuhan. Karena saudara, sekali lagi, orang kalau takut akan Tuhan, dia takut berbuat apa yang Tuhan tidak kehendaki. Tapi dia akan berbuat apa yang Tuhan kehendaki. Nah, takut akan Tuhan saudara kalau mau diejawantakan per item saudara, itu ada banyak. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang hidup setia, termasuk suami istri yang setia terhadap pasangan hidup. Kemudian orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang rajin bekerja. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang jujur, yang disiplin, orang yang bertanggung jawab. Artinya semua hal yang baik itu lahir dari rasa hormat dan takut akan Tuhan. Dan orang tua harus wariskan kepada anak cucu, harus ajarkan berulang-ulang supaya anak-anak bisa memahami. Termasuk di dalamnya juga orang tua mengajarkan tentang mencintai lingkungan. Hal yang sederhana, jangan buang sampah sembarangan tapi buang pada tempatnya. Mengajarkan hal yang bersih, bersih terhadap diri sendiri, terhadap lingkungan tempat kita tinggal, agar supaya kita bisa enjoy dengan kehidupan ini. Yang terakhir saudara, sebagaimana tema perenungan kita saat ini, yaitu muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Sebagaimana yang ditulis di ayatnya yang ke-9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara, muliakan Tuhan dengan harta. Tuhan memberikan banyak berkat dalam kehidupan kita, termasuk harta, materi, uang, kekayaan. Nah saudara, ketika kita takut akan Tuhan, maka kita percaya apa yang kita miliki itu adalah berkat Tuhan. Harta, kekayaan, uang itu adalah berkat Tuhan. Bahkan terlalu banyak saudara. Mengapa kita harus muliakan Tuhan? Sebab orang kalau dia tidak muliakan Tuhan, tidak ada rasa takut akan Tuhan, dia menganggap bahwa harta, kekayaan dan semua yang dia punya, yang dia miliki itu adalah hasil usahanya sendiri. Tapi disadari sebagai orang beriman, apapun yang Tuhan berikan kepada kita, apalagi kesehatan, kita percaya itu adalah berkat Tuhan. Sehingga ketika kita diberkati dengan segala kelimpahan, termasuk harta, termasuk uang yang banyak, maka kita juga akan peduli terhadap orang lain. Ketika kita berkelebihan, bahkan juga kadangkala berkekurangan, tetapi ketika kita mampu peka terhadap orang yang butuh pertolongan, orang yang membutuhkan uluran tangan kita, dengan besar hati kita bisa menolong,
maka kita percaya saudara, itu adalah bagian kehidupan sebagai orang beriman, sebagai orang Kristen yang sejati. Kita bukan nanti punya banyak uang, punya banyak kekayaan baru kita bisa memberi. Tapi selagi kita ada, selagi kita mampu, maka mari dengan kepekaan, dengan ketulusan, dengan segala apa yang Tuhan beri, kita bisa menopang, meringankan beban orang lain. Ada banyak orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Nah, karena itu saudara yang kekasih, saya percaya semua itu lahir dari hal yang pertama. Hidup orang sukses, hidup orang bahagia. Sebagai orang beriman, orang yang percaya kepada Yesus hanya satu, adalah hidup takut akan Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, kalau mau dijelaskan, mau diterjemahkan per item, ada banyak definisi takut akan Tuhan. Tetapi intinya bahwa orang yang takut akan Tuhan, dia akan hidup baik, hidup benar, dengan selalu memprioritaskan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Bahkan sebagai orang tua, dia akan menanamkan fondasi dasar hidup yang baik kepada anak-anak ketika hidup takut akan Tuhan. Dan anak-anak juga yang mengalami didikan yang demikian di dalam keluarga maupun dalam pendidikan secara formal, kalau takut akan Tuhan, dia akan mampu bergaul, berinteraksi, bersosialisasi kemanapun dia pergi. Sekali lagi, ketika terbang seperti Raja Wali, terbang tinggi untuk menggapai cita-cita, untuk mewujudkan impian, pasti dia tidak akan mempermalukan orang tua, tidak akan mengingkari panggilannya sebagai seorang pengikut Kristus, bahkan sebagai obor pembangunan bagi pemuda Gemim. Tetapi apa yang ia tunjukkan itu betul-betul menyatakan jati dirinya sebagai pemuda Kristen, sebagai orang yang percaya, yang taat dan setia kepada Tuhan, yang menjadi kebanggaan bagi setiap orang tua. Bahkan ajaran apapun, dogma apapun yang menggoncang imannya, dia tidak akan meninggalkan Yesus, tidak akan mengkhianati Yesus, karena percaya bahwa semua yang telah diajarkan oleh orang tua, yang merupakan makanan spiritual, makanan rohani, itu yang menguatkan anak-anak kita. Kiranya Tuhan menolong kita, orang tua, kita muliakan Tuhan dengan harta, dengan hidup kita, dan kita ajarkan hal-hal yang baik kepada anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib luar biasa. Kiranya kami sebagai orang tua terus menjadi guru katekit yang baik bagi anak-anak. Kami dapat mewariskan nilai-nilai kehidupan, mengajarkan hal takut akan Tuhan, supaya anak-anak kami bisa sukses dan berhasil. Keluarga kami juga bisa bahagia. Dan kami akan memuliakan-Mu Tuhan dalam segala situasi, memprioritaskan Tuhan dalam segala hal, agar supaya iman kami senantiasa terkonsentrasi kepada Tuhan. Karena itu berkatilah kami semua yang boleh mendengarkan firman Tuhan, dimanapun saudara-saudara kami berada. Tuhan tetap menolong mereka dalam situasi dan gumul hidup yang mereka alami. Tuhan Immanuel beserta dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus berharap Bapak Ibu kiranya dapat mensupport YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikanlah jempol like, berikanlah komentar yang membangun, dan jangan lupa bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki, dan tekan lonceng supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan memberkati.